sebentuk wajah yang terus bersolek. Mahasiswa sebagai kaum intelektual memang diharapkan menjadi motor penggerak perubahan nasib bangsa. Pada tahun 1990 adalah masa memantapkan arah gerakan mahasiswa dalam oposisi dengan kekuasaan. Gerakan mahasiswa yang dipenuhi idealisme harus berhadapan dengan rezim otoriter. Kekuasaan menancapkan senjata untuk mengendalikan dan memasung gerak demokrasi. Sampai harus disadari musuh kita adalah sebuah sistem, bukan ABRI atau tentara yang menjadi budak kekuasaan pada waktu itu, dan menjadi keharusan untuk memikirkan kembali arah gerak perlawanan mahasiswa atas sebuah dominasi kekuasaan. Kita berhadapan dengan sebuah sistem kekuasaan yang tidak mungkin diselesaikan secara parsial, vis-a-vis dengan serdadu. Sebuah keyakinan timbul, kekuasaan bisa ditundukkan dengan menulis. Maka perubahan berpikir dimulai dengan melihat kondisi lokal berparadigma dengan paradigma global. Sebuah komunitas pun dikembangkan untuk merancang pergerakan baru yang lebih masif, sebuah media pers mahasiswa. Dibidangi oleh beberapa aktivis, diantaranya Susilo Dharma, Kudori, Muhammad Fauzi, dan Insan Kamil. Sebuah ide memiliki pers mahasiswa universitas. Selama tahun 1992, berbagai diskusi memunculkan gagasan yang mendukung berdirinya sebuah pers mahasiswa universitas. Mendapat dukungan dari lembaga pers mahasiswa yang sudah ada saat itu. Maka media pers mahasiswa Universitas Jember lahir dengan nama Tegal Poto, sesuai dengan tempat di mana ia menghirup udara pertama kali, dengan menorehkan moto amanat hati nurani mahasiswa. Kehadirannya disambut antusias untuk merefleksikan kondisi bangsa yang sebenarnya carut-marut. Sebentuk wajah, rapat 28 Mei 1993 menghasilkan pilihan nama Tegal Poto bagi majalah mahasiswa Universitas Jember, disepakati sebagai hari kelahiran majalah Tegal Poto. Tegal Poto memulai tahapan baru dengan mengadakan serangkaian diklat jurnalistik dasar dan penggemblengan dalam tubuh organisasi. Semenjak mengadakan rekrutmen sendiri, UKPKM Tegal Poto memiliki perwajahan khas. Semua itu terbentuk dari produk yang dihasilkan dan peranannya dalam berbagai kegiatan, baik tingkat kota maupun nasional. Idealisme dalam produk media. Tahun 1993, Tegal Poto edisi pertama dengan tema Wajib Belajar 9 tahun, mengawali langkah Tegal Poto dalam pers kampus. Tahun 1995, Tegal Poto edisi 2, Ku cium tangan lusuhmu Indonesia, agar aku bisa berteriak merdeka untuk kedua kalinya. Laporan politik gaya Tempo menjadi idola zaman itu. Tahun 1997, Tegal Poto edisi ketiga dalam tema Buah Hati Sibiran Tulang, menggagas demokrasi, mempersiapkan Indonesia baru. Tahun 1998, edisi keempat mendirikan Rumah Kartu, suatu serangan terhadap Orde Baru dan merangsang masyarakat untuk berpolitik. Tahun 2000, edisi kelima membuka komunikasi bebas hambatan, Indonesia ruwet, komunikasi elit dan publik macet. Tegal Poto edisi ini menawarkan emansipasi rakyat sebagai kuncinya. Pada masa itu gagasan Tegal Poto online mencuat dalam sebuah situs http://tegalpoto.jember.net. Tahun 2001, edisi ke-6, The End of Nationalism, menggagas ulang makna Indonesia bagi bangsa ini sekedar berkaca pada image communities. Tahun 2002, edisi ke-8, Hegemoni Kaum Imperialis. Haki menumbuhkan imperialisme baru negara dunia ketiga. Monopoli perdagangan dunia menyeret Indonesia pada lubang globalisasi. Tahun 2003, edisi khusus 10 tahun Tegal Poto,
kritik relasi Timur Barat, kolonialisasi diulas kembali dalam bingkai pengetahuan dan filsafat. Atas sekian dominannya produksi pengetahuan ala Barat kita adalah The Others. Format newsletter Tegal Poto diperbesar dengan nama baru Tegal Poto Pos, yang menjadi sudut pandang baru bagi perkembangan kota Jember. Edisi 10 Hyper Lifestyle mencoba untuk lebih dekat dengan keseharian masyarakat yang hidup dalam imaji untuk selalu ingin menjadi Barat. Maret 2005, Tegal Poto Pos edisi 2 terbit, Sandal, sebagai tema utama untuk menjadi gambaran kondisi kampus dan glamor. Mei 2005, Buletin Tegal Poto edisi pertama menjadi ajang belajar, menulis, sekaligus membaca permasalahan di kampus. Selanjutnya diterbitkan 2 kali dalam sebulan dengan format 1 lembar A4. Tahun 2006, edisi 11, Trend Space, manusia hidup dalam dunia antara maya dan nyata. Kehadiran teknologi digital meleburkan manusia dalam eksistensi virtual. Dari zaman ke zaman tetap berkarpet merah, Tegal Poto dibangun dengan semangat kebersamaan yang hidup alamiah di Red Carpet Community. Di antara orang-orang yang berdiskusi, ngopi, membaca, menulis, berkelekar tentang filsafat, tertawa di antara caci maki, dan sedikit nyeleneh dalam berkarya. Tegal Poto hidup dalam sebuah tongkrongan lokal berparadigma global, sebuah nafas yang tak pernah berhenti berhembus. Dan seperti inilah wajah itu sekarang, belum terbentuk sempurna tapi terus bermetamorfose. Satu tekad. Bagi kami, berpikir beda untuk pencerahan adalah keharusan.